Halo guys, selamat sore, selamat datang di podcast kita kali ini. Pada hari ini kita mau bahas satu topik yang sangat relevan bagi kehidupan remaja. Nah, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya mau perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Sani, saya selaku host hari ini. Dan ada teman saya sebagai moderator, Bapak Hans Purba. Terima kasih. Bergabung pada kita hari ini ada dua narasumber yang ingin kita kupas tuntas nih dari topik kita, yaitu dampak media sosial dalam kehidupan remaja. Nah, saya mau perkenalkan narasumber saya yang pertama, ada Ibu Serafina Tiur Maida, SOS MPD MIKOM. Beliau selaku dosen di Universitas Empu Tantular. Narasumber saya yang kedua ada Pak Anton Pasaribu. Beliau adalah mahasiswa di Universitas Empu Tantular. Nah, sekarang saya mau serahin nih ke teman saya moderatornya. Baik, terima kasih rekan saya. Ya, kita akan mendengarkan tanggapan kita dari narasumber dengan mengidentifikasi beberapa dampak negatif media sosial kehidupan remaja. Kira-kira menurut Ibu, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada para remaja saat ini? Ya, baik. Pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih dulu ya karena sudah mengundang Ibu untuk mengisi di acaranya podcast teman-teman pada sore hari ini. Dan sangat luar biasa ini ya, mahasiswa Universitas Empu Tantular. Nah, kalau ditanya terkait tentang media sosial, tentu kita semua sudah memiliki media sosial ya, dan banyak sekali kita dapatkan sebenarnya manfaatnya. Tetapi juga ada dampak-dampaknya yang mempengaruhi perilaku, sikap ya, tingkah laku dari para remaja sekarang ya. Nah, ini yang kita harus prihatin. Bagaimana supaya kita bijak menggunakan media sosial kita, supaya jangan terlanjur dan terlalu dalam untuk mencari tahu yang tidak penting gitu ya. Yang tidak penting tapi penting buat dia katanya ya. Nah, jadi untuk ini media sosial adalah bagian dari era digital ya, media di era digital yang memang kita harus dapatkan sebenarnya. Apalagi di mahasiswa ini ya. Ibu juga selaku dosen itu selalu menggunakan media sosial. Karena kenapa? Karena itu adalah pengetahuan atau literasi digital yang harus Ibu gali terus. Tanpa itu Ibu juga tidak akan dapat pengetahuan yang cepat gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya cepatnya itu memang benar-benar bermanfaat buat kita semua gitu. Begitu juga dengan para pelaku bisnis ya, pelaku seperti Ibu, para pendidik gitu ya, selalu mendapatkan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang baru karena cepat kita menggunakan atau mendapatkan informasi. Nah, media sosial itu kan ada namanya YouTube, ya, IG, ya Mas ya. Terus apa lagi? Facebook, Instagram, ya. WA juga termasuk media sosial, ya kan. Tapi jangan sampai kita kena cybercrime. Nah, kalau sudah masuk ke cybercrime, ini bisa apa? Bisa terlanjur masuk ke hukum apa ini? Waduh, kalau orang-orang hukum pasti lebih paham, ya. Nah, jangan sampai kena ke cybercrime, yaitu kejahatan dengan media online sekarang ini ya, media teknologi sekarang ini. Tapi kita gunakan media sosial itu sebagai wadah atau fasilitas yang dapat kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Itu yang menurut Ibu yang bisa Ibu bagikan. Jadi media sosial manfaatkan dan gunakanlah sebaik mungkin dan seperlunya saja ya. Tetapi boleh kita cari tahu setiap hari melalui media sosial itu, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita, Kebutuhan tentu kebutuhan yang positif ya, kebutuhan positif. Kalau ngomong-ngomong, Bang Hans ini apa? Media sosial yang digunakan apa? Saya pakai YouTube biasanya ya. YouTube ya. Jadi kegiatan apa itu? Kegiatan podcastnya atau kegiatan blog? Apa ini?
ya bikin blog lah. Oh, bikin blog ya, blog. Kalau blog berarti tersendiri ya. Kalau YouTube itu bagian di kegiatan-kegiatan audiovisual ya. Kegiatan seperti ini, podcast ini kegiatan di bagian-bagian YouTube nanti yang teman-teman bisa share ya. Seperti itu. Jadi ya memang salah satunya media sosial, media yang di era digital ini kita manfaatkan sebaik mungkin deh. Ya, sangat benar sekali ya Bu ya. Tentu dari media sosial ini sangat berdampak positif apabila digunakan dengan positif. Begitu tentunya. Nah, bisa juga berdampak negatif. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu kira-kira yang Ibu bisa sampaikan gitu untuk para anak muda terkait dengan apa media sosial ini? Iya. Sebenarnya media sosial itu adalah salah satu bentuk teknologi kreativitas, ya kreativitas. Kenapa saya sampaikan demikian? Kreativitas itu kan bagian dari cipta atau ide gagasan yang muncul ya. Saya duduk begini aja bisa muncul ide-ide gagasan. Tetapi kalau bagaimana supaya cepat kreativitas saya ini bisa disampaikan kepada masyarakat, maka saya harus menggunakan media sosial, ya kan, media sosial. Yaitu dengan berita saya satu hari ini pun saya bisa mengedarkan dan menginfokan kepada masyarakat. Teman-teman juga bisa menggunakan ini, gitu. Misalnya kegiatan hari ini langsung di-share di media sosial, maka begitu banyak manfaat yang masyarakat dapatkan. Dari siapa ini? Wah, dari mahasiswa Universitas Umputan Tular. Di mana fakultas apa? Fakultas Ilmu Hukum, ya kan? Nah, jadi inilah kolaborasi yang baik kalau memang kita bisa bijak menggunakannya. Jadi kreativitas kita itu tidak akan berhenti kalau di media sosial pun kita bisa manfaatkan sedemikian rupa dan secantik mungkin. Gitu. Ya, terima kasih Bu Serafina. Sangat luar biasa tadi pemaparan dan tanggapan dari Bu Serafina ya. Ya, narasumber kita juga ada di sini Bapak Anton. Untuk apa kegiatan media sosial terhadap remaja saat ini? Bagaimana tanggapan Pak Anton? Siap, saya jawab sedikit ada sebagai tambahan. Kalau untuk dampak negatif dari media sosial itu sangat banyak sih kalau ada salah gunakan. Misalnya seperti banyak sekarang orang tiba-tiba upload status apa lokasi di mana, apa yang dikerjakan, yang sangat menimbulkan apa kerugian pada dirinya sendiri. Ibaratnya sering pencurian itu terjadi di rumah. Kenapa? Nah, dia dilihat dari status sosial dia yang tiba-tiba posting di mana. Jadi ada kesempatan orang melakukan tindakan negatif atas yang diupload. Nah, jadi begitu. Dan banyak juga atas dampak negatif dari media sosial ini, terutama bagi anak-anak muda sekarang. Dia terlalu fokus dengan gadgetnya sendiri sehingga lupa apa misalnya anak sekolah lah gitu. Ada tugas dari sekolah dari orang tua perintahnya dia abaikan karena sibuk dengan gadgetnya sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau dampak positifnya itu digunakan lebih baik, sangat mendukung. Ibaratnya kalau kita misalnya dari luar daerah dulu tidak ada handphone atau apa, saat ini kondisi kita sekarang tinggal kasih tahu kabar di sana dengan video call. Itu kan termasuk juga dampak positif. Ngasih kabar secara tepat itu bisa. Jadi dampak positif salah satu kita bisa lebih tahu tentang kondisi terutama negara kita lah. Dari sekarang sering terjadi apa bencana ataupun apa kejadian lain, bisa langsung semua seluruh Indonesia mengetahui apa yang sedang dilakukan. Itu yang dari saya sebagai dampak positifnya. Ya. Ya, benar sekali, luar biasa ya Pak Anton. Nah, tentu tadi dari pemaparan yang sudah disampaikan ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin ada lagi yang spesifik lagi Pak Anton yang bisa disampaikan terkait dengan penggunaan media sosial ini. Yang lebih spesifik lagi ya gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal positif, biar masyarakat juga lebih aktif menggunakan bahwa ada keuntungan dari media sosial tersebut yang nggak harus menonjolkan yang kegiatan-kegiatan negatifnya. Kalau positif kan ada aja misalnya kegiatan-kegiatan dengan melakukan kegiatan olahraga atau apa tiba-tiba diposting. Orang kan itu mengajak masyarakat secara langsung begitu. Itu paling yang kegiatan-kegiatan positifnya yang bisa kita sampaikan. Ada ininya ya, ada kolaborasi juga lah ya. Oke, ya baik. Jadi pengetahuan yang cepat kali. Iya, betul sekali. Nah, luar biasa. Misalnya orang suka olahraga, orang suka nyanyi atau orang suka dance atau apa, itu ya posting kan. Yang lain juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Iya. Ya, sangat benar sekali ya. Luar biasa tadi pemaparan dari narasumber kita. Nah,
saat ini juga kita bersama-sama dengan rekan kita yaitu pengguna media sosial ya, yaitu Mas Irfan. Barangkali Mas Irfan punya tanggapan tersendiri ya dari sisi para pengguna. Coba bagaimana Mas Irfan? Saya sebenarnya ada pertanyaan sih ke Ibu Serepina terkait dampak media sosial ini. Apa sih Bu, cara untuk memberikan pengertian kepada remaja ini supaya bisa memakai sosial media dengan benar gitu? Iya. Tidak kesana kemari gitu. Baik, biasanya sih remaja itu kan lagi banyakan galaunya ya, banyakan galaunya. Dan biasanya orang tua juga yang tidak bisa memonitoring anak-anaknya gitu ya, bisa lalai atau mungkin dia karena kesibukan juga ya. Jadi para remaja, anak-anak kita di luar sana bisa saja larut dan bisa aja dia ada di dalam ruangan terus atau ada di kamar saja terus, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga dia tidak tahu wawasan yang terjadi di luar, ya kan? Saking apa? Saking asiknya dengan gadgetnya itu, ya. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan yang paling cepat yang bisa kita arahkan, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, kayak gitu ya, lakukan kegiatan positif. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatur atau mengarahkan atau orang tua memberitahukan, gunakan gadgetnya atau media sosial kamu, misalnya nonton YouTube tapi misalnya cara olahraga, misalnya melangsingkan tubuh, misalnya bagaimana cara kuat makan, misalnya kayak gitu ya. Atau cara bagaimana penggunaan aplikasi ini gitu ya. Jadi sehingga apa? Sehingga dia tertantang untuk mendapatkan informasi. Tetapi kalau tidak ada monitoring di belakang kita, maka dia akan lost jadinya. Makanya harus apa? Harus rutin dan rajin untuk sabar memberitahukannya kepada anak-anak kita. Iya, sama ya seperti ibu. Kalau ibu kan tidak sabar memberitahu kepada teman-teman semua, mungkin tidak akan terjadi dan tercipta semua kegiatan-kegiatan dengan baik, ya kan? Jadi memang harus apa? Memang harus tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya harus menuntun anak-anak kita, kamu ikutin aja di YouTube ini ada kegiatan ini, atau nonton tentang ceramah ini, nah seperti itu ya. Nah mungkinnya kalau di ibadah, di minggu itu kan ada online. Begitu juga dengan yang agama di luar Nasrani, itu juga ada ya kan, yang sekarang lagi tren-trennya kan, itu sering diikutin setiap hari Jumat, atau mungkin di pas subuh itu juga ada juga. Nah manajemen waktu lah, manajemen waktu. Kalau sudah memanajemen waktu dan mengatur penggunaan media sosial kita, saya rasa dia akan tertib gitu ya, tertib dan bisa mengikuti arahan dan aturan menggunakan media sosial dengan baik. Nah, saya selalu mencoba begitu, dan setiap setiap saya lelah itu memang media sosial yang saya cari gitu. Yaitu dengerin apa? Dengerin musik, ya kan? Terus iya gitu, dengerin instrumen musik misalnya. Terus dengerin ceramah-ceramah khotbah kayak gitu. Nah, itu kan akan menguatkan dan memotivasi juga kan, seperti itu. Jadi habit. Ya, Mas Irfan, ada lagi mau ditambahkan? Udah cukup itu aja. Oke, baik, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita ya, sangat luar biasa. Mungkin yang terakhir kali untuk narasumber kita, barangkali ada pesan dan kesan untuk para remaja saat ini terkait dengan media sosial. Barangkali dari Ibu Serepina dulu, lebih dulu. Silakan Bu. Iya, baik. Saya closing statement ya. Closing statement saya adalah di era digital ini, ya gunakanlah literasi digital dengan baik dan bijak. 10 jarimu itu adalah bermanfaat buat orang banyak. Betul sekali. Untuk dari Pak Anton. Ya, Pak Anton silakan, ada. Untuk dari saya sedikit aja, gunakanlah medsos itu sebagai hal-hal positif yang dapat mengundang masyarakat, itu aja. Oke. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita sudah dengarkan siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC kita, silakan. Terima kasih buat rekan saya, moderator Pak Hans. Wah, teman-teman, seru banget ya kalau kupas tuntas dengan media sosial. Karena kita sekarang ini kan udah di era digital, jadi apa-apa itu dari sosmed, mau ngubungi teman atau menyalurkan hobi, bahkan nyari tugas kadang nyari referensinya dari Google, kan itu media sosial juga. Tapi teman-teman, selain dampak
negatifnya itu pasti ada dampak positifnya ya. Yang tadi itu sudah dijelaskan dari dua narasumber saya kali ini. Nah, dari dampak positifnya pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kan pasti ada yang kecanduan gadget jadi kebiasaan, lupa akan aktivitasnya, jadi antisosial atau introvert. Nah, teman-teman, di luar sana yang mungkin menggunakan media sosial, pesan yang dapat saya sampaikan hari ini adalah gunakanlah media sosial dengan baik, yang lebih bermanfaat, tidak menggunakan media sosial dengan sembarangan, agar memberikan dampak positif dari teman-teman di luar sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Bye.